Pernah kepikiran nggak sih, kalau selang infus yang tiap hari kita pasang ke pasien itu, ternyata bisa diam-diam ngacauin sistem hormon mereka? Iya, beneran. Fakta ini tuh emang di luar nurul banget. Dan di bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas semuanya. So, selamat datang di sesi bedah materi kita nih. Hari ini, aku bakal kasih tahu 5 rahasia endokrin yang, jujur aja, paling sering banget keluar pas ujian. Kalau kalian paham ini, wah, dijamin dosen kalian bakal langsung terkesima deh. Sedikit spoiler ya buat yang mau kita bahas. Nomor 1, kita bakal bedah misteri negative feedback loops. Terus nomor 2, nah ini, bahaya tersembunyi bahan kimia di alat-alat rumah sakit kita. Masuk ke nomor 3, kita bahas perbedaan yang paling sering bikin kejebak antara DM dan DI. Lanjut nomor 4, kita bakal lihat petunjuk atau warning signs langsung dari kulit pasien diabetes. Dan terakhir, nomor 5, realita patofisiologi dari tipe 1 versus tipe 2. Penasaran kan? Oke, kita langsung masuk aja ke nomor 1, negative feedback loops. Ini tuh ibaratnya pondasi dasar banget buat endokrin. Coba deh kalian bayangin tubuh kita tuh kayak termostat AC gitu. Kalau suhu ruangan mulai panas, AC kan otomatis nyala tuh buat mendinginkan. Bener nggak? Nah, hormon juga persis kayak gitu cara kerjanya. Misalnya nih, saat hormon tiroksin di darah kita lagi turun drastis, nah hipotalamus sama kelenjar pituitari sebagai pusat kontrol bakal langsung sadar. Pituitari langsung ngerespons dengan produksi lebih banyak TSH atau Thyroid Stimulating Hormone. TSH ini berat bos yang nyuruh kelenjar tiroid buat produksi tiroksin lagi sampai kadarnya balik normal. Kalau udah normal, ya produksi TSH-nya otomatis stop. Sesimpel itu sebenarnya. Dan yang bikin sistem tubuh kita ini brilian banget, konsep yang sama juga berlaku buat gula darah loh. Abis kita makan karbo yang banyak gitu, glukosa kan naik, nah sel beta di pankreas langsung gercep ngelepasin insulin buat masukin si gula tadi ke dalam sel-sel tubuh. Tapi, beda cerita kalau kamu baru bangun tidur atau habis olahraga berat yang bikin glukosa anjlok. Sekarang gilirannya sel alfa nih yang maju buat ngelepasin glukagon, supaya hati memecah glikogen jadi glukosa lagi. Keren kan? Coba deh komen siap di bawah kalau kamu udah bener-bener paham konsep wajib yang satu ini. Alright, sekarang kita pindah ke nomor 2 ya. Ini jujur aja fakta yang jarang banget dibahas, tapi super krusial. Endocrine Disrupting Chemicals. Apaan tuh? Singkatnya, mereka ini tuh bahan kimia nakal yang bisa meniru atau malah ngeblokir hormon alami di tubuh kita. Bayangin aja, ada kunci palsu yang nyasar masuk ke gembok sel, tapi kuncinya nggak bisa diputer. Sinyal hormonnya jadi error total kan? Dan coba tebak di mana bahan kimia bahaya ini sering banget sembunyi? Siap-siap kaget ya. Ternyata, thalets, salah satu jenis EDC yang dipakai buat ngelenturin plastik, itu justru banyak banget ditemuin di selang infus atau IV tubing yang tiap shift kita pegang-pegang di ruangan. Gila nggak sih? Bahan kimia ini tuh punya resiko ngeganggu perkembangan sampai fungsi organ pasien. Makanya nih, sebagai calon perawat yang update sama riset, tahu soal potensi bahaya dari lingkungan kerja kita sendiri, itu bakal jadi nilai plus yang luar biasa banget buat kalian. Lanjut ke nomor 3. Jujur aja, ini materi yang paling sering bikin mahasiswa kejebak pas ujian kasus. Apa sih sebenarnya beda diabetes mellitus sama diabetes insipidus? Emang sih namanya mirip, tapi musuhnya beda jauh. Kalau mellitus, itu tuh murni masalah di hormon insulin. Gula darah meroket tajam, tapi selnya malah kelaparan. Nah, kalau insipidus, ini tuh urusannya sama hormon ADH atau antidiuretik. Gula darah pasiennya sih normal-normal aja, tapi ginjalnya itu loh yang gagal nahan air. Akibatnya, poliuria ekstrim. Pasien tuh bisa bolak-balik kencing sampai 3 atau bahkan 20 liter sehari. Ujung-ujungnya dehidrasi parah. Jadi catat ya, mellitus itu urusan insulin, kalau insipidus itu urusan ADH. Masuk ke nomor 4 nih. Tahu nggak sih kalau kulit itu ternyata bisa jadi alarm pertama buat pasien diabetes? Yes, berdasarkan data riset yang ada, komplikasi di kulit itu umum banget terjadi. Bayangin aja, sekitar 50% pasien DM itu ngalamin infeksi jamur, terus diikuti 19% yang kena infeksi bakteri. Kalian juga mungkin bakal notice tanda-tanda kayak dermopati diabetik atau akanthosis nigricans. Itu loh, lipatan kulit yang jadi menebal dan menghitam gara-gara resistensi insulin. Hayo ngaku, siapa yang pernah lihat tanda-tanda ini langsung pas lagi dinas? Jangan lupa like konten ini kalau kalian pernah nemuin kasusnya di lapangan ya. Dan akhirnya kita sampai di rahasia kelima, realita DM tipe 1 versus tipe 2. Gampangnya gini, tipe 1 itu ibaratnya tragedi autoimun. Sistem imun tubuh si pasien ini kayak salah sasaran gitu, terus malah ngehancurin sel beta pankreasnya sampai habis. Hasilnya bener-bener nol produksi insulin. Dan ini biasanya udah kejadian dari usia muda. Terus kalau tipe 2 gimana? Nah, pabrik pankreasnya sih sebenarnya masih buka, masih mau produksi insulin. Tapi sayangnya, sel-sel tubuhnya udah pada kebal atau resisten. Dan biasanya sih tipe 2 ini dipicu banget sama masalah obesitas atau gaya hidup yang kurang sehat.
Oke, time for a recap. Ini 5 poin inti yang wajib banget nempel di kepala kalian buat ujian. 1. Feedback loops itu ibarat termostat tubuh kita. 2. Hati-hati, EDC bisa sembunyi santai di selang infus medis. 3. Ingat ya, mellitus itu urusan gula, kalau insipidus urusan cairan. 4. Selalu awasi kulit pasien dari tanda infeksi jamur. Dan 5. Tipe 1 itu sel beta hancur gara-gara autoimun. Kalau tipe 2 itu tubuhnya yang resisten. Saran aku, save atau screenshot layar ini sekarang juga deh. Lumayan banget kan buat contekan belajar sebelum ujian? Nah, sebagai tantangan terakhir sebelum bedah materi kita kali ini selesai, aku mau ngetes nih. Coba jawab di kolom komentar, apa sih tanda paling pertama dari diabetes insipidus yang bakal langsung kalian notice di grafik cairan harian pasien? Tulis jawaban kalian di bawah ya. Oh ya, jangan lupa share ke teman sekelas biar bisa lulus bareng-bareng. Dan pastinya subscribe buat bedah materi keperawatan seru lainnya. Semangat belajarnya dan sampai jumpa!